Halo Sobat Alfa Beta, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal berkaitan tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. Oke, bisa diperhatikan gambar pada layar, kemudian kita diminta untuk menuliskan pasangan bangun yang kongruen. Jadi, sebelum kita menuliskan pasangan bangun yang kongruen, tentunya kita harus mengingat kembali apa syarat dari dua bangun datar bisa dikatakan kongruen. Nah, syarat dua bangun datar dikatakan kongruen jika yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita kemudian lihat gambar yang ada pada soal nomor 1. Jadi, kita akan dapatkan bahwa pasangan bangun yang kongruen adalah pasangan bangun datar A dengan K. Ya, jadi A dan K kongruen karena sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian juga sama besar. Kita bisa lihat bahwa bangun datar A dan K itu memiliki bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Kita lanjutkan untuk mencari pasangan bangun datar yang kongruen berikutnya, yaitu bangun datar B dan F. Jadi bangun datar B dan F. Selanjutnya adalah bangun datar C dan M. Kemudian bangun datar E dan H. Selanjutnya adalah bangun datar G dan C. Oke, jadi itu saja pasangan bangun datar yang kongruen untuk soal yang nomor 1. Jelas ya? Kita lanjutkan pada soal yang nomor 2. Oke, untuk soal yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi ada bangun datar A, B, C, D, dan C, K, L, M. Kita akan tentukan sisi-sisi yang bersesuaian. Maka kita akan dapatkan bahwa sisi AB itu bersesuaian dengan sisi JK. Kemudian sisi AD itu bersesuaian dengan sisi JM. Selanjutnya, sisi DC bersesuaian dengan sisi ML. Dan yang terakhir, sisi BC bersesuaian dengan sisi KM. Jadi jelas ya? Kita lanjutkan pada soal yang nomor 3. Untuk soal nomor 3, berkaitan dengan dua segitiga yang sebangun. Kita bisa perhatikan gambar yang ditampilkan pada layar. Ada dua segitiga, yaitu segitiga CEF dan segitiga CAB. Yang diminta adalah menentukan panjang dari sisi AB. Nah, kita bisa lihat bahwa sisi CE, sisi CE ini bersesuaian dengan sisi CA. Kemudian sisi CF bersesuaian dengan sisi CB. Begitu juga dengan sisi EF bersesuaian dengan sisi AB. Jika kita sudah menemukan pasangan sisi yang bersesuaian dari gambar tersebut, maka kita bisa lanjutkan untuk menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Jadi kita bisa tuliskan bahwa CE per CA itu sama dengan CF per CB sama dengan EF per AB. Kita bisa perhatikan di soal bahwa sisi yang ditanyakan adalah sisi AB, sisi yang diketahui adalah sisi EF, CF, dan FB.
Maka untuk sisi CE dan CA kita bisa abaikan karena tidak ada bilangan yang diketahui. Maka dari itu kita bisa tuliskan bahwa CF ini kita ganti dengan bilangan 4 sesuai dengan yang di soal. Nah, kemudian sisi CB, perhatikan bahwa pada gambar yang diketahui adalah sisi FB, yaitu 3 cm. Sehingga sisi CB-nya adalah 4 ditambah 3. Jelas ya? Nah, itu sama dengan EF. Panjang EF, kita lihat di gambar, EF panjangnya adalah 6 cm per AB. Per AB. Selanjutnya, kita bisa tuliskan 4/7 sama dengan 6 per AB. Nah, ketika sudah sampai pada tahap ini, kita lanjutkan dengan kali silang. Ya, jadi kali silang 4 kali dengan AB, kemudian 6 kita kali dengan 7. Sehingga kita dapat tuliskan 4AB sama dengan 6 kali 7, kemudian 4AB sama dengan 42, dan sisi AB kita dapatkan 42 bagi dengan 4. Yang hasilnya sisi AB adalah 10,5 cm. Jadi jelas ya. Ingat, kalau soal yang berkaitan dengan dua segitiga yang sebangun seperti pada gambar ini, maka kita tetap harus cari perbandingan sisi yang bersesuaian. Jadi untuk ingatnya adalah kecil per besar sama dengan segitiga kecil per segitiga yang besar. Oke, kita lanjutkan pada soal yang nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 itu berupa soal cerita. Diketahui gedung yang tingginya 40 meter mempunyai panjang bayangan 60 meter. Pada saat dan tempat yang sama, sebuah tiang mempunyai panjang bayangan 12 meter. Maka tinggi tiang sebenarnya adalah, untuk soal yang seperti nomor 4 ini, jadi model soal cerita yang berkaitan dengan tinggi suatu objek maupun bayangan suatu objek, maka rumus yang kita gunakan adalah tinggi gedung per tinggi tiang sama dengan bayangan gedung per bayangan tiang. Jadi objek yang ada pada soal nomor 4 adalah gedung dan tiang. Sehingga kita bisa tuliskan sesuai dengan yang diketahui di soal, maka tinggi gedung kita ganti dengan 40 per tinggi tiang. Nah, tinggi tiang ini adalah yang ditanyakan pada soal. Jadi, tinggi tiang yang ditanyakan, kita bisa tulis saja atau misalkan saja dengan T. Jadi 40 per T sama dengan bayangan gedung. Kita lihat di soal. Bayangan gedung adalah 60. Jadi kita bisa tuliskan 60 per 12. Untuk bayangan tiangnya adalah 12. Nah, seperti soal sebelumnya, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu bahwa 60 dan 12 ini kita bisa sama-sama bagi dengan 12, sehingga kita dapatkan hasil 5/1. Kalaupun kalian gunakan cara di sini tidak disederhanakan juga tidak apa-apa, maka hasil akhirnya juga akan sama. Tapi di sini saya gunakan menyederhanakan terlebih dahulu. Jadi 60 dan 12 ini kita sama-sama bagi 12 sehingga hasilnya adalah 5/1. Setelah itu, maka kita harus kali silangkan ya. 40 kita kali 1 dan T-nya kita kali dengan 5. Sehingga kita dapatkan bahwa 5T sama dengan 40. Untuk mencari T-nya, maka 40 kita bagi dengan 5. Dan hasilnya adalah 8. Sehingga kita dapatkan bahwa tinggi tiang yang sebenarnya adalah 8 meter. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, maaf, ini soal 5 maksudnya, soal 5.
soal 5. Baik, soal 5. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG pada gambar di bawah ini adalah kongruen. Jika panjang AD 12 dan panjang DC 9 cm dan EF sama dengan 18 cm, maka tentukan panjang CB. Oke, CB. Panjang CB ini yaitu sisi trapesium yang berwarna kuning. Ini yang ditanyakan. Jadi kedua trapesium ini kongruen ya, sesuai dengan yang diketahui di soal. Baik. Untuk soal seperti ini, jika kita mau mencari panjang CB, maka langkah awalnya adalah kita buat garis, ya. Kita buat garis dari C yang tegak lurus dengan AB. Seperti ini, seperti garis merah ini. Nah, garis merah ini akan memotong AB di suatu titik. Misalkan titik itu misalkan titik P. Maka bisa kalian perhatikan bahwa segitiga yang terbentuk dari CBP ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian kita tentukan panjang CP. Panjang CP itu sama dengan panjang DA, yaitu 12 cm. Selanjutnya, kita akan cari terlebih dahulu panjang PB. Oke. Untuk mencari panjang PB, kita bisa gunakan cara AB dikurangi dengan AP, ya. AB kurang AP. Kita bisa perhatikan bahwa panjang AB ini sama dengan panjang EF, yaitu 18 cm, ya, 18 cm. Karena kedua trapesium ini kongruen sesuai dengan soal. Kemudian panjang AP itu sama dengan panjang DC, nah, yaitu 9 cm. Sehingga kita dapatkan bahwa panjang PB adalah 18 dikurangi 9, dan hasilnya adalah 9 cm. Baik, karena segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga siku-siku, maka kita harus ingat kembali tentang teorema Pythagoras atau dalil Pythagoras. Ya, yang mana di sini AB adalah sisi miring yang panjangnya C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jelas ya? Jadi konsep ini yang akan kita gunakan untuk menentukan panjang dari CB. Oke, kita lanjutkan. CB kuadrat, nah, karena CB-nya adalah sisi miring, maka CB kuadrat sama dengan CP kuadrat ditambah PB kuadrat. Kita tinggal ganti saja dengan bilangan yang diketahui di soal. CP kita ganti dengan 12, kemudian PB kita ganti dengan 9. Selanjutnya, CB kuadrat sama dengan 144 tambah 81, jadi CB kuadrat sama dengan 225, dan CB adalah akar kuadrat dari 225. Dan kita dapatkan hasil bahwa CB sama dengan 15 cm. Oke, selanjutnya kita ke soal yang nomor 6. Nah, untuk soal yang nomor 6, tipenya sama dengan soal cerita sebelumnya, yaitu tentang panjang atau tinggi suatu benda dan bayangan suatu benda. Oke, kita bisa baca terlebih dahulu soalnya. Diketahui panjang tongkatnya adalah 2 meter. Ini panjang tongkatnya 2 meter dan bayangan tongkatnya adalah 3 meter. Kemudian bayangan pohon, ya, bayangan pohonnya yaitu AB di sini 12 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi dari pohon tersebut. Atau di sini bisa dilihat di gambar
panjang dari EA. Jadi ingat, untuk tipe soal seperti ini kita gunakan rumus tinggi pohon per tinggi tongkat sama dengan bayangan pohon per bayangan tongkat. Oke, jadi kita bisa tulis T per 3 sama dengan 12 per 2. Kemudian kita kali silangkan 2T sama dengan 3 kali 12. Hasilnya adalah 2T sama dengan 36 dan T sama dengan 36 per 2 dan hasilnya adalah 18. Jadi tinggi dari pohon tersebut adalah 18 meter. Selanjutnya untuk soal yang nomor 7. Baik, mungkin tulisan yang ini dan ini bisa diabaikan terlebih dahulu ya. Nah, diketahui seperti pada soal nomor 7, jadi soalnya agak panjang. Kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah tinggi dari bukit tersebut. Ini yang ditanya adalah tinggi dari bukit tersebut atau panjang DE. Ya. Baik, jadi soal nomor 7 ini berkaitan dengan kesebangunan dua segitiga. Jadi segitiga yang kecil adalah segitiga ADC dan segitiga yang besar adalah segitiga ADE. Yang kita terlebih dahulu cari adalah panjang dari AB. Kenapa? Karena pada soal tersebut diketahuinya adalah panjang BD. Jadi, untuk mengetahui tinggi dari bukit tersebut atau T di sini, kita terlebih dahulu cari AB dulu. Segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Jadi kalau sudah berkaitan dengan segitiga siku-siku, untuk mencari sisi miring kita harus gunakan konsep teorema Pythagoras. Oke, kita cari terlebih dahulu panjang AB. Jadi panjang AB sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Dan hasilnya akar dari 16 tambah 9, kalian dapatkan akar dari 25, kemudian hasil AB-nya adalah 5. Jadi panjang AB di sini 5 meter. Nah, selanjutnya setelah tentukan panjang AB, maka kita akan tentukan panjang AD. Ini ya, panjang AD, yaitu sisi miring dari segitiga yang besar. Panjang AD adalah 5 ditambah 1540, yaitu 1545 meter. Nah, setelah kita ketahui panjang AB, panjang AD, maka selanjutnya kita cari perbandingan sisi yang bersesuaian. Perbandingan sisi yang bersesuaian adalah AB per AD sama dengan BC per DE. Kita bisa ganti sesuai dengan yang diketahui di soal. AB kita ganti dengan 5, kemudian AD kita ganti dengan 1545 sama dengan 3 per T. Ya, DE ini adalah T. T ini yang kita akan cari. Setelah sampai pada langkah ini, ingat langkah selanjutnya adalah kita kali silangkan. Jadi 5T sama dengan 3 kali 1545
545 dan 5T sama dengan 4635. Jadi nanti kalian hitung saja ya. Dan untuk T-nya adalah 4635, ini kita bagi dengan 5. Dan kalian akan dapatkan hasil 927 meter. Bagaimana? Bisa dipahami ya sejauh ini? Untuk soal yang seperti ini, ingat konsepnya adalah kalian cari terlebih dahulu perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, kita lanjutkan pada soal yang terakhir. Soal 8. Sebuah foto berukuran lebar 20 cm dan tinggi 30 cm diletakkan pada selembar karton. Sisa karton di sebelah kiri kanan atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka lebar foto di bagian bawah adalah, jadi ini ditanyakan, kita bisa buat ilustrasinya seperti ini. Kemudian sesuai dengan yang diketahui pada soal, lebar fotonya adalah 20 cm. Oke. Kemudian tinggi foto ini 20 cm, ini 30 cm. Kemudian lebar foto, maksudnya adalah lebar karton ya, lebar karton ya. Lebar karton berarti ini dari sini sampai di sini adalah lebar kartonnya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa lebar karton adalah 20, lebar foto yang tadi 20 ditambah 2 tambah 2, dan hasilnya adalah 24 cm. Selanjutnya untuk tinggi karton, yaitu tinggi foto ditambah 2 yang di bagian atas ini 2 cm, kemudian ditambah X, ini yang kita mencari hasilnya. Jadi kita misalkan saja X ya. Jadi tinggi kartonnya adalah 30 tambah 2 tambah X, yaitu 32 tambah X. Baik, jadi ini ada kaitannya dengan konsep aljabar. Selanjutnya, jika sudah kita tentukan tinggi foto, lebar karton, tinggi karton, maka langkah selanjutnya adalah tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Jadi lebar foto per lebar karton sama dengan tinggi foto per tinggi karton. Jadi kita bisa tuliskan 20 per 24 sama dengan 30 per 32 tambah X. 20 dan 24 kita sederhanakan, sama bagi dengan 4 ya. 20 kita bagi 4 hasilnya 5, kemudian 24 kita bagi 4 hasilnya 6, sama dengan 30 per 32 tambah X. Setelah ini kita kali silangkan. Nah, kali silang. Jadi 5 kali dengan 32 tambah X sama dengan 6 kali dengan 30. Untuk bentuk ini kita kalikan 5 kita kali dengan 32. Kemudian 5 kita kali dengan X. Kita dapatkan hasil 5 kali 32 adalah 160 ditambah 5x dengan 180. Jadi 5x nya adalah 180 dikurangi 160. 5x sama dengan 20 dan x nya adalah 20 per 5, sehingga kalian dapatkan x nya adalah 4. Jadi lebar lebar karton di bawah foto tersebut adalah 4 cm. Jadi X nya di sini 4 cm ya. Oke. Jadi dengan berakhirnya penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.